teman-teman. Kita bahas, untuk hari ini kita bakal bahas terkait dengan dua materi, yaitu adalah antibiotik dan juga antiromentik atau anti cacing. Untuk besok kita bakal bahas terkait dengan antivirus, kemudian antiparasit dan anti jamur. Ya. Jadi hari ini 2 dan besok kita bakal bahas 3 materi. Nah, untuk antibiotik sendiri, apa sih yang teman-teman tahu terkait dengan antibiotik? Apa sih antibiotik itu? Ya, teman-teman. Atau coba saya tunjuk deh. Kak Amal, ada Kak Amal? Ya, Kak, antibiotik untuk biasanya untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi lebih ke indikasinya infeksi karena disebabkan karena bakteri. Oke, benar ya. Jadi antibiotik itu adalah obat yang digunakan sebagai antibiotik. Nah, sebagai penghambat nih untuk si bakteri. Nah, sekarang sebelum kita ngomongin terkait dengan antibiotik, kita kan tahu nih kalau di atas itu ada yang namanya antibiotik, antivirus, antiparasit, ya, ada anti cacing. Nah, kira-kira kalau penyebabnya itu adalah bakteri, kayak tadi Kak Amal bilang tuh, bakteri, kira-kira boleh nggak dikasih obat selain antibiotik? Enggak. Enggak ya, karena memang yang tugasnya menghambat bakteri adalah si antibiotik. Kalau virus penyebabnya, kira-kira dikasihnya obatnya apa? Antivirus. Oke, ya. Terus kalau penyebabnya karena cacing, kira-kira kita kasih obatnya? Obat-obat yang kerjanya sebagai antelmentik, teman-teman. Ya. Nah, kalau parasit yang menyebabkan infeksinya, kira-kira kita kasih obatnya apa? Antiparasit. Antiparasit atau amuba. Ya. Kalau yang nyebabinnya jamur, nanti kita anti jamur. Atau bahasa lainnya adalah anti fungi. Iya. Ya. Nah, kenapa nih teman-teman perlu tahu ini? Karena ini istilahnya adalah hukum matinya, teman-teman. Ya. Kalau pasiennya kenanya adalah bakteri, nggak mungkin tuh kita kasih obatnya adalah antivirus. Ya, pasti kita kasih obatnya adalah antibiotik. Nah, sama kalau penyebabnya adalah cacing juga, masa iya kita kasih obatnya yang kerjanya menghambat bakteri? Kan nggak ada kaitannya ya, karena kan tugasnya adalah membunuh si cacing. Ya, ini untuk awalnya dulu nih, biar teman-teman hafal atau ingat, oh kalau bakteri ya berarti dibunuhnya dengan obat antibiotik. Ya. Nah, ini ya tadi udah dijelasin tuh sedikit sama Kak Amal. Kalau antibiotik itu adalah zat yang dihasilkan oleh mikroba. Ya, ternyata antibiotik itu sebenarnya adalah zat sintesis, teman-teman, yang dihasilkan oleh mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba. Ya. Nah, berdasarkan klasifikasinya dibagi nih, ada yang berdasarkan kemampuannya dan ada yang berdasarkan sifat farmakodinamik dan farmakokinetik. Kalau berdasarkan kemampuannya, itu ada yang bersifat sebagai bakteriostatik dan ada yang bersifat sebagai bakterisid. Kalau bakteriostatik artinya apa, teman-teman? Menghambat pertumbuhan. Oke, kalau bakterisid? Membunuh. Ya.
Nah, kalau yang berdasarkan sifat farmakokinetik dan farmakodinamik, ini dibagi jadi dua. Ada yang disebut dengan concentration dependent, dan ada yang disebut dengan time dependent. Ada yang pernah dengar dua ini? Atau ada yang tahu definisinya? Ini yang tadi ya, berdasarkan kemampuannya. Nah, apa sih bedanya antara time dependent sama concentration dependent? Jadi gini, kalau concentration dependent artinya kemampuan si antibiotik ini dia dipengaruhi oleh konsentrasinya atau jumlah persentase yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika konsentrasinya tinggi atau pada konsentrasi tertentu, obat itu baru bisa menghambat si bakteri tertentu. Ya. Nah, sedangkan kalau yang time dependent ini berdasarkan dengan waktu penggunaannya. Ya. Kita bahas yang concentration dependent dulu. Nah, kalau concentration dependent nih, dia akan meningkat kecepatan dan kemampuannya mematikan bila kadar antibiotik itu ditingkatkan sampai dengan 10 pangkat minus 12 kali di atas KHM. Ya. Artinya, contoh, obat-obat golongan aminoglikosida, fluoroquinolon. Nah, kedua obat ini itu dia bisa membunuh atau menghambat bakteri itu ketika konsentrasinya adalah pada konsentrasi tinggi. Nah, ketika dia belum mencapai konsentrasi yang tinggi, dia tidak bisa tuh menghambat. Ya. Jadi si concentration dependent ini tuh berdasarkan pada konsentrasinya. Ya. Tapi kalau si time dependent ini, dia nanti ngaruhnya adalah kepada waktu penggunaan teman-teman. Nah, makanya kenapa obat-obat atau antibiotik yang kerjanya sebagai time dependent ini gampang menimbulkan yang namanya resistensi. Karena tadi berdasarkan pada waktu pemakaiannya. Contoh, obat golongannya adalah beta-laktam dan juga makrolida. Beta-laktam dan juga makrolida, misal digunakannya adalah 3x1. Ya. Nah, untuk antibiotik, perhitungannya itu untuk 1 hari bukan 24 jam, teman-teman. Melainkan 12 jam. Ya. Jadi kalau penggunaan 3x1, maka teman-teman penggunaannya adalah di jeda sekitar 12 bagi 4 berarti sekitar 3 jam. 12 bagi 3 sekitar 4 jam. Ya. Jadi pemakaian obatnya adalah sekitar 4 jam. Nah, pemakaian pertama 4 jam. 4 jam kemudian itu teman-teman udah harus minum lagi nih obat antibiotik yang kerjanya time dependent. Kalau lewat gimana, Kak? Nah, ketika lewat, dia bisa menyebabkan yang namanya resistensi. Mudah sekali obat-obat yang kerjanya di time dependent ini menimbulkan yang namanya resistensi. Gitu ya. Atau gampangnya lagi, ketika teman-teman lihat yang namanya kadar MSC dan MTC. Nah, dengar? Pernah dengar yang namanya MSC dan MTC? Minimum efektivitas. Minimum efektivitas konsentrasi. Ya, kalau MTC? Maksimum Ya. toksisitas. Nah, kalau yang obat time dependent nih, dia itu ketika penggunaannya, misalnya dia penggunaan 3x1 ya teman-teman. Nah, obat itu kan seharusnya ke sini kan, dia melewati atau sejajar ya, kita anggaplah sejajar sama titik MSC-nya. Nah, si MSC obat time dependent ini seharusnya nih ketika dia sudah di puncak MSC, sebelum dia turun, kita udah harus minum obatnya lagi. Kenapa tujuannya kita harus minum obatnya lagi? Karena kita berharap sebelum obat ini turun, tidak ada bakteri yang aktif kembali. Nah, kalau misalnya kita telat nih minum obatnya,
Makanya kenapa bisa timbul yang namanya resistensi. Gitu. Karena bisa jadi ketika obatnya ini sudah turun atau efektivitasnya menurun, ternyata bakterinya justru berkembang biak dengan baik. Makanya obat yang kita konsumsi menjadi tidak aktif atau tidak efektif kembali. Ya, itu yang disebut dengan obat yang golongan time dependent. Tapi kalau concentration dependent, ini obatnya itu nih dia akan diberikan atau konsentrasi tertentu agar mencapai pada titik MST-nya. Ya, contoh misalnya konsentrasinya adalah 7% misalnya ya. Nah, kalau 7% dia baru mencapai titik MSC. Ketika pasiennya kita berikan obatnya ini kurang dari 7%, maka dia nggak punya efektivitas untuk menghambat ataupun membunuh bakteri. Ya. Jadi, yang paling banyak digunakan untuk obat-obat antibiotik itu adalah yang skema time dependent. Kalau untuk yang concentration dependent, ini kebanyakan adalah obat-obat yang digunakan di rumah sakit ya, terutama yaitu untuk kasus-kasus obat dalam bentuk drip, ya, drip, kemudian infus. Nah, ini baru menggunakan sistem yang concentration dependent. Oke, jelas ya untuk berdasarkan farmakokinetik dan farmakodinamiknya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, belum ada ya. Oke, kalau belum ada, kita langsung masuk ke mekanisme kerjanya. Nah, ini yang paling penting dari antibiotik yang perlu teman-teman tahu. Ya. Nah, yang pertama, kita bakal bahas terkait dengan mekanisme kerja antibiotik yang menghambat dinding sel bakteri. Ya. Yang menghambat dinding sel bakteri itu adalah dua golongan obat, teman-teman, yaitu golongan beta-laktam dan yang kedua adalah golongan glikopeptida. Ya, kita bahas yang golongan beta-laktam dulu. Nah, untuk golongan beta-laktam, semakin ke bawah dia punya indeks terapinya atau kemampuannya itu semakin luas ya. Jadi semakin atas ini dia cuma mampu menghambat bakteri gram tertentu, tapi semakin ke bawah nih ke monobaktam justru dia bisa menghambat dua jenis bakteri, yaitu bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Ya. Jadi semakin ke bawah kemampuannya dia semakin luas nih untuk menghambat bakterinya. Jenis bakterinya bisa positif ataupun negatif. Nah, untuk yang golongan beta-laktam, dia kerjanya adalah menghambat dinding sel. Nah, gimana caranya dia menghambat dinding sel? Ada yang tahu komponen dari dinding sel bakteri itu apa? Ada yang tahu komponennya? Peptidoglikan, Kak. Ya, ya. Peptidoglikan, teman-teman. Ya. Jadi, obat golongan beta-laktam ini nih kerjanya adalah dengan cara dia mengikat nih atau menduduki yang namanya transpeptidase atau penisilin binding protein. Ya. Jadi golongan beta-laktam, kenapa sih makanya dibilang dia bisa menghambat yang namanya enzim beta-laktamase gitu ya? Karena dia kerjanya adalah menduduki transpeptidase. Nah, ketika transpeptidase ini diduduki, gambaran gampangnya gini, kan dinding sel itu terdirinya dari kita anggaplah dua jenis batu bata ya, teman-teman. Ada dua jenis batu bata. Nah, di dua jenis batu bata ini nih ada yang namanya sekat nih di sininya, ya. Nah, di sekat inilah nih ketika obat-obat beta-laktam ini tuh terdiri dari yang namanya sebentar ya, biar gampang jelasinnya pakai gambar langsung.
Ini nggak bisa dicoret-coret ya kayaknya teman-teman. Nih ya. Nah, ini nih, ini proses yang ada di dinding sel. Jadi dinding sel teman-teman itu terdiri dari dua komponen teman-teman. Ada yang namanya komponen bagian atas nih, ya, yaitu terdiri dari yang namanya NAM dan juga NAG. Jadi yang bagian atas ini namanya NAM, sedangkan yang bagian bawah itu namanya NAG. Ya. Nah, si NAM sama NAG ini punya cabang teman-teman atau punya rantai protein asam amino. Ya. Nah, ketika asam amino ini bertemu itu melalui proses yang namanya transpeptidase. Ya. Transpeptidase ini dia itu adalah proses di mana D-alanin, si protein D-alanin ini diikat atau sebagai pengikat antara si NAM dan juga NAG. Ya, coba nih kalau teman-teman lihat di sini nih bulatan terakhir ini kan tadinya tidak menyatu, tapi setelah proses transpeptidase ada penghubungnya nih. Nah, penghubungnya inilah adalah yang diikat oleh si D-alanin pada proses transpeptidase. Ya. Nah, tapi pada obat-obat golongan beta-laktam justru dia bekerja adalah dengan memutus ini nih. Jadi dia menduduki proses yang namanya transpeptidase. Ketika proses transpeptidasenya diblok atau D-alaninnya kita ikat nih, kira-kira akan terbentuk yang namanya dinding sel baru tidak? Tidak. Enggak ya. Jadi justru dinding selnya tidak menyatu, akan terbentuk dua bagian yang terpisah. Makanya kerjanya adalah dengan menghambat dinding sel protein. Oke, jelas ya untuk golongan beta-laktam? Untuk golongan yang monobaktam dan karbapenem, dia kerjanya justru langsung tuh menghambat pada pembentukan peptidoglikan. Ya. Kalau yang golongan beta-laktam kerjanya dia adalah menduduki transpeptidase, sedangkan kalau yang karbapenem dan monobaktam justru menghambat yang namanya produksi dari si peptidoglikan. Oke? Nah, kemudian kalau teman-teman ngomongin beta-laktam, pasti teman-teman bakal ngedengar yang namanya obat golongan inhibitor beta-laktamase. Ada yang tahu inhibitor beta-laktamase itu contoh obatnya apa? Samklavulanat, sulbaktam, Ya. tazobaktam. Nah, gimana tuh kira-kira kerjanya si inhibitor beta-laktamase? Kalau teman-teman lihat, dia menduduki ya, dia membantu golongan beta-laktam di gambar yang tadi ya, dengan cara mengikat cincinnya teman-teman. Ya, jadi makanya kenapa sih kalau kita mencegah yang namanya resistensi obat golongan beta-laktam, yaitu dengan memberikan obat-obat yang kerjanya adalah sebagai inhibitor beta-laktamase. Karena selain si obat ini dia menduduki proses yang namanya transpeptidase, ternyata obat yang golongannya atau clavulana tadi, dia membantu melapisi atau membentuk cincin pada proses yang tadi transpeptidase. Makanya dia tidak mudah menyebabkan yang namanya resistensi. Itu ya. Nah, kalau yang penisilin nih, contoh obatnya adalah amoxilin, ampicillin, penisilin ya. Nah, obat golongan penisilin atau obat golongan beta-laktam secara keamanan semakin ke atas itu adalah yang paling aman. Ya. Sedangkan semakin ke bawah nih atau semakin ke menuju ke monobaktam, keamanannya dia semakin relatif kurang. Ya, secara keamanan.
bahwa dia semakin negatif. Ya. Makanya kenapa kalau teman-teman sakit, antibiotik pertama yang biasanya ditawarkan adalah amoksisilin. Ya enggak? Ya. Karena ternyata amoksisilin ini secara keamanannya lebih aman dibandingkan dengan obat-obat atau golongan beta-laktam maupun golongan yang menghambat dinding sel lain. Oke? Nah, kalau obat golongan penisilin, dia punya efek samping yaitu adalah shock anafilaksis. Ya. Kemudian kita masuk ke golongan cefalosporin. Nah, untuk golongan cefalosporin, teman-teman harus bisa bedain contoh obat per masing-masing golongan atau per masing-masing generasi. Kenapa? Karena biasanya beberapa soal itu suka menjustifikasi. Ya. Contohnya dia langsung menyebutkan, antibiotik generasi 3. Teman-teman udah bisa jawab langsung cefixime. Atau ada beberapa obat tertentu yang kerjanya hanya bisa menggunakan generasi tertentu. Contoh, kayak obat untuk penyakit meningitis. Kira-kira cefalosporin generasi berapa yang bisa digunakan? Ada yang tahu? Untuk Generasi 4. generasi 3. 3 dan 4, teman-teman. Ya, itu yang biasa digunakan untuk penyakit meningitis. Kalau sebagai profilaksis bedah, kira-kira cefalosporin generasi berapa? 1, Kak. 1 dan 2. 2, ya. Itu yang paling sering ditanya. Nah, jadi teman-teman udah harus tahu tuh kalau terkait dengan obat pergolongannya. Nah, efek sampingnya apa? Efek samping yang paling khas dari golongan cefalosporin adalah menyebabkan diare. Ya. Kemudian kalau carbapenem, monobactam ini teman-teman cukup hafalin karena jarang juga keluar. Kenapa? Karena dia tidak terlalu spesifik sebenarnya untuk penyakit tertentu. Ya. Oke, untuk yang menghambat dinding sel ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua adalah tugasnya atau mekanisme kerjanya dengan menghambat sintesa DNA sel. Ya, ternyata bakteri juga punya yang namanya DNA, teman-teman. Nah, si DNA ini dia akan mengalami mengalami transkripsi, translasi, ya, kemudian dia akan membentuk material genetika yang baru. Nah, ketika material genetika yang baru terbentuk, maka dia akan membentuk yang namanya bakteri yang baru, ya, atau menciptakan perkembangbiakan bakteri yang baru. Nah, makanya kita perlu nih menghambatnya dengan cara menghambat menggunakan obat yang bekerja di sintesa DNA sel. Obatnya apa? Obatnya adalah golongan quinolon dan juga fluoroquinolon. Ya. Nah, obat golongan quinolon dan fluoroquinolon ini dia secara keamanan ibu hamil yaitu adalah kategorinya C. Nah, kalau quinolon contohnya adalah asam nalidiksat dan juga asam pipemidat, ini sudah banyak ditinggalkan teman-teman. Ya, sudah banyak tidak digunakan kembali karena alasan efek sampingnya. Ya, ternyata efek sampingnya dia lebih parah ketimbang dengan obat golongan fluoroquinolon. Makanya dia banyak ditinggalkan. Nah, yang terbaru adalah golongan fluoroquinolon yang sering kita dengar, yaitu ciprofloxacin dan juga levofloxacin. Nah, kedua obat ini sebenarnya punya efek samping yang sama obat golongan quinolon, hanya presentasinya lebih kecil. Ya, efek sampingnya yaitu berkaitan dengan pertumbuhan tulang atau biasa kita sebut dengan apa? Ada yang tahu penyakitnya? Ruptur tendon.
Tendon. Jadi kalau ada soal yang ngomongin efek sampingnya ruptur tendon, biasanya atau itu merupakan ciri-ciri bahwa jawabannya adalah ciprofloxacin ataupun levofloxacin. Oke. Nah, yang ketiga yaitu adalah dengan menghambat sintesa protein. Ya, sintesa protein itu terjadinya di mana sih kalau di bakteri? Ada yang tahu? Di Ribosom 30S sama 50S. Iya, benar ya. Adanya di ribosom, teman-teman. Nah, ribosom itu ternyata ada dua komponen. Ada yang 30, substansionalnya 30, dan ada yang substansinya adalah 50. Ya. Nah, kalau yang substansi 30, itu bisa kita hambat dengan menggunakan obat yaitu adalah NAT. Ya, kalau saya nyingkatnya NAT, yaitu nitrofurantoin, aminoglikosida, dan tetrasiklik. Ya, itu singkatan gampangnya adalah NAT. Nah, kalau nitrofurantoin, ini spesifik nih teman-teman, untuk terapi apa? Ada yang tahu? ISK, teman-teman. Ya, kalau nitrofurantoin ini dia digunakan sebagai first line ISK. Oke. Nah, kalau aminoglikosida ini nih dia paling sering keluar di soal UKAI adalah terkait dengan efek sampingnya. Kenapa? Karena obat golongan aminoglikosida ini ternyata adalah obat yang memiliki efek samping yang paling berbahaya. Makanya kalau teman-teman cari di Dipiro ataupun di buku-buku literatur lainnya, itu dia menyebutkan obat golongan aminoglikosida itu digunakan terakhir sebagai pilihan terakhir. Karena dia efek sampingnya ternyata parah, teman-teman. Bahkan untuk ibu hamil pun tidak boleh diberikan karena kategorinya adalah D. Ya, masih boleh tapi sebagai pilihan terakhir sekali. Ada yang tahu efek samping yang paling khas dari obat golongan aminoglikosida? Ada 3. 3 efek samping yang paling khas. Ada yang tahu? Toksik. Nephrotoxic. Mototoxic. Ototoksik. Oh, satu lagi. Nephroto. Neuro. Ya, ini nih 3 ini adalah efek samping yang paling khas, teman-teman. Jadi kalau udah ngomongin obat aminoglikosida, contohnya ada gentamisin, streptomisin, amikasin, kanamisin, dan lain-lainnya, teman-teman udah langsung ingat, oh efek sampingnya ada 3, nefro, oto, neuro, atau ginjal, pendengaran, dan juga saraf. Ya. Nah, kemudian untuk tetrasiklin, ini contohnya ada doksisiklin, tetrasiklin, oksitetrasiklin ya. Dia punya efek samping juga, yaitu adalah perubahan warna gigi dan juga fotosensitivitas. Nah, kira-kira kalau udah ngomonginnya perubahan warna gigi dan fotosensitivitas, aman nggak buat anak-anak? Enggak. Enggak. Ya, nggak boleh nih dipakai buat anak. Ya, ini adalah efek samping yang paling khas nih yang suka ditanya kalau terkait dengan obat tetrasiklin. Oke, itu yang 30S. Nah, kalau yang 50S, obatnya itu ada 3, teman-teman. Ya, ada chloramphenicol, kemudian makrolida, dan juga adalah limfosamin. Kalau ini teman-teman terserah tuh mau bikin singkatannya apa. Karena lumayan susah diawali semuanya dengan huruf non vokal, huruf non vokal ya. Jadi rada susah, teman-teman bisa bikin singkatannya sendiri. Nah, kalau chloramphenicol itu contohnya ada thiamphenicol, kemudian ada amphenicol, ada chloramphenicol sendiri. Ya. Nah, chloramphenicol ini punya efek samping yang khas juga, teman-teman, yaitu menyebabkan anemia aplastik dan juga gray baby syndrome.
Kalau ini kira-kira aman nggak dipakai buat ibu hamil dan anak-anak? Tidak. Enggak. Nggak ya. Apa sih Gray Baby Syndrome? Ntar kalau di soalnya nanyanya bukan Gray Baby Syndrome, teman-teman tahu nggak kira-kira? Apa tuh Gray Baby Syndrome? Anaknya terlahir abu-abu. Atau apa? Gray Baby Syndrome itu artinya anaknya terlahir autism, teman-teman. Ya. Makanya nih kalau pasiennya sedang hamil, itu nggak boleh dikasih obat golongan chloramphenicol. Karena nanti yang ada bayinya terlahir dengan kondisi cacat autis. Ya, bukan cacat fisik, tapi cacat secara autism. Nah, kalau pada anak-anak, nggak bolehnya kenapa? Karena bisa menyebabkan yang namanya anemia aplastik. Ya, teman-teman bayangin aja, pasien anak-anak kemudian terkena penyakit anemia aplastik yang harus transfusi darah. Ya, makanya tidak diperbolehkan menggunakan obat golongan chloramphenicol. Oke, nah kemudian kalau golongan makrolida, ini nih yang paling sering kita dengar ya. Ini ada eritromisin, kemudian ada azitromisin, claritromisin, dan juga spiramisin. Nah, untuk golongan makrolida, ini adalah golongan yang aman kedua, teman-teman, setelah golongan beta-laktat. Ya, nanti saya bakal jelasin sedikit obat mana sih yang aman buat ibu hamil, yang aman buat anak-anak, rangkuman secara singkat. Ya. Nah, kalau golongan makrolida ini, efek samping yang paling khas adalah terkait dengan gangguan GI. Ya. Ini adalah efek samping yang paling khas dari obat golongan makrolida. Ya. Yang ketiga adalah golongan limfosamid, contohnya clindamycin dan lincomycin. Nah, untuk clindamycin dan lincomycin ini sekarang sudah banyak juga ditinggalkan karena terkait dengan resistensinya, teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah obat yang menghambat sintesis asam folat. Ya. Untuk yang menghambat sintesis asam folat, yaitu adalah obat yang kerjanya atau yang sifatnya adalah atau kata depannya adalah sulfa. Ya, kuncinya adalah sulfa. Ya, ada sulfadiazin, sulfasalazin, sulfacetamid, kemudian ada sulfamethoxazole. Ya. Nah, kalau sulfamethoxazole itu dikombinasi nih dengan yang namanya trimethoprim. Perbandingannya adalah 1:5. Nah, jangan kebalik teman-teman. Ya, trimethoprim 1, kemudian sulfamethoxazole-nya 5. Ya, ketika trimethoprim dan sulfamethoxazole disatukan menghasilkan yang namanya cotrimoxazole. Ya. Nah, kalau obat golongan sulfa, efek samping yang paling khas adalah Stevens-Johnson, kemudian bisa menyebabkan fotosensitivitas, nefrotoksik, hepatotoksik, ya. Tapi yang paling sering adalah ditanya nih, Stevens-Johnson. Ya. Stevens-Johnson dan juga nefrotoksik yang paling sering ditanya di soal-soal. Dan anemia megaloblastik paling sering ditanya. Nah, dan yang suka jadi pertanyaan adalah penggunaan obat sulfa, teman-teman. Obat golongan sulfa gimana tuh cara konsumsinya? Ada yang tahu? Minum banyak air. Ya, kenapa sih harus diminum dengan banyak air? Menyebabkan kristalisasi di ginjal. Oh, ya. Karena obat golongan sulfa ini dia menyebabkan kristal pada urin, teman-teman. Makanya kalau teman-teman kerja di rumah sakit dan pasiennya adalah menggunakan obat-obat golongan sulfa, teman-teman harus ingatkan pasiennya untuk banyak mengkonsumsi air agar tidak terjadi yang namanya kristal urin. Oke. Yang terakhir adalah obat yang menghambat mRNA. Ya, obatnya adalah rifampicin.
Nah, obat rifampicin ini dia punya efek samping yaitu adalah urin berwarna merah dan juga hepatotoksik dan juga nefrotoksik. Ya, ini kurang nih satu, ada hepatotoksik. Nah, kalau ditanya hepatotoksiknya sama obat lain, nanti kita bakal bahas di TB, hepatotoksik mana antara rifampicin dan juga isoniazid. Ya, nanti kita bakal bahas. Nah, dari sini dulu ada pertanyaan teman-teman untuk mekanisme kerjanya. Jelas ya? Ini hafalan ya teman-teman. Teman-teman harus hafalin dan ingat gitu. Oh, obat mana nih yang kerjanya di sini, kerjanya di sini. Karena secara tidak langsung nanti soal-soal UKAI akan mengarahnya ke sini nih. Ya. Oke. Nah, kalau udah kita bahas dulu sedikit terkait dengan untuk ibu hamil, Kak, obat apa sih yang paling aman atau antibiotik apa yang paling aman? Nah, sebenarnya ini cara mudah buat teman-teman ingat. Karena kan nggak mungkin nih teman-teman ngehafalin semua kategori ibu hamil yang ada pada obat antibiotik ya. Tapi cara gampangnya adalah untuk ibu hamil, kita berikannya adalah pertama Alaktam, kemudian yang kedua adalah makrolida. Nah, yang ketiga adalah metronidazole. Ya, ini untuk ibu hamil. Nah, kalau anak-anak itu dia treatmentnya sama kayak ibu hamil ya untuk first dan second-nya. Yang membedakan adalah yang ketiganya. Yang ketiganya untuk anak-anak adalah menggunakan aminoglikosida. Kenapa kok saya bikin rangkuman kayak gini? Nah, nanti teman-teman bakalan ingat nih ketika kita bakal menemui suatu kasus. Misal teman-teman gak ingat, teman-teman kalau udah hafal kata uji ini, teman-teman bisa langsung, oh jawabannya yang beta-lactam, atau jawabannya yang makrolida. Tanpa teman-teman harus hafal semua jenis penyakit dengan obat apa. Ya, ini secara simpelnya atau cara mudahnya. Contoh kita lihat di infeksi saluran pernapasan atas ya. Nah, infeksi saluran pernapasan atas itu ada otitis media, faringitis, kemudian ada rhinosinusitis ya atau kita dengarnya dengan sinusitis. Nah, tiga penyakit ini kalau teman-teman lihat, coba lihat first line-nya adalah amoxicillin. Jadi amoxicillin golongan apa? Beta-lactam. Beta-lactam. Tadi saya bilang beta-lactam paling aman nggak? Ya, makanya dia digunakan sebagai terapi utama, teman-teman. Ya, keduanya apa? Nih, keduanya adalah obat-obat yang golongannya cefalosporin. Ya. Kemudian yang terakhir adalah makrolida, azitro dan claritro. Ya, ini yang faringitis juga hampir sama ya teman-teman bisa baca. Nah, sekarang coba kita lihat yang infeksi saluran pernapasan bawah. Nah, untuk infeksi saluran pernapasan bawah juga sama nih, nggak ada bronkitis akut. Terapi pertamanya adalah azitromisin. Ya, berarti dia nggak pakai tuh golongan si beta-lactamnya, langsung pakai golongan makrolidanya. Nah, kemudian yang setelah itu baru dikasih apa? Dikasih fluoroquinolone yang kategorinya udah ya. Jadi nggak bisa tuh teman-teman langsung ngasihnya golongan fluoroquinolone. Teman-teman harus kasih yang kategorinya ringan dulu atau yang secara keamanannya baik ya, aman, yaitu golongan beta-lactam atau golongan makrolida. Ya. Bronkitis kronik justru dikasihnya adalah dengan menggunakan obat golongan beta-lactam dulu nih. Baru kita kasih obat golongan fluoroquinolone. Ya, kayak gitu. Nah, pneumonia juga sama teman-teman. Pneumonia kita bakal berikan yang namanya makrolida atau tetrasiklin. Terus kalau udah berat kasusnya kita kasihnya fluoroquinolone ya atau bisa beta-lactam ditambah makrolida. Sebenarnya untuk antibiotik ini lebih banyak kepada hafalan sih teman-teman. Tapi nggak harus dihafal juga kalau teman-teman
sering latihan soal sebenarnya ini lebih memudahkan. Kalau saya sih dulu tips sedikit ya buat teman-teman, cukup hafalin bagan ini, kemudian teman-teman pelajari aja sedikit-sedikit terkait dengan soal-soal UKAI. Karena soal-soal UKAI itu nggak bakal beda jauh sama ini. Gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena nggak akan mendalam, teman-teman. Misal pasiennya ISK, oh ISK treatment utamanya satunya ini, keduanya ini, ketiganya ini, nggak akan sedalam itu kalau soal UKAI. Yang penting teman-teman tahu, oh ISK pasti dilihat ibu hamil atau anak-anak. Oh ibu hamil bolehnya pakainya yang mana sih? Lebih ke sana. Jadi semakin teman-teman sering latihan soal-soal antibiotik, pasti teman-teman bakalan ingat terkait dengan penyakit-penyakitnya yang mana sih yang bisa dipakai obat A, yang mana pakai obat B, kayak gitu. Ya, itu nanti teman-teman bisa pelajarin lebih lanjut lagi terkait dengan antibiotik. Dari sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke TB? Saya mau tanya, Kak, Ya, boleh. kalau ringkasan buat ibu menyusui yang aman ada nggak, Kak? Antibiotik untuk ibu menyusui yang aman. Kalau antibiotik untuk ibu menyusui, sebenarnya saya juga nggak punya ringkasannya ya. Tapi kalau yang saya tahu, untuk ibu menyusui dan ibu hamil itu hampir sama treatment apapun atau perlakuan apapunnya hampir sama. Kenapa? Karena biasanya obat-obat yang menghambat atau yang tidak diperbolehkan untuk ibu hamil itu bisa mempengaruhi pada proses organogenesis bayinya maupun pengeluaran ASI-nya, teman-teman. Kayak gitu. Cuma untuk secara spesifik ya obat apa yang menghambat atau yang tidak boleh untuk ibu hamil, ibu menyusui, saya juga nggak tahu ya, terutama untuk antibiotik. Tapi kalau misalnya teman-teman cari tahu lagi, biasanya sih nggak beda jauh sama obat yang tidak boleh buat ibu hamil. Kayak gitu. Tapi kalau buat ibu menyusui sih biasanya yang nggak diperbolehkan itu obat-obat yang mempengaruhi pada hormonal sih. Biasanya yang kayak kemarin obat KB, ya itu kan langsung tuh kerjanya pada hormonalnya atau insulin. Nah itu juga kan ngaruhnya ke hormonalnya. Makanya biasanya nggak boleh buat pasien-pasien yang sedang menyusui. Tapi kalau buat obat-obat lain yang kerjanya nggak di hormonal, itu nggak ada aturan baku penggunaan untuk ibu menyusui. Kayak gitu sih, Kak Sri. Ya, Kak. Oke, ada lagi yang mau nanya terkait ini sebelum kita bahas TB? TB waktu UKAI saya persentase keluarnya lumayan besar ketimbang dengan penyakit antibiotik bakteri-bakteri lain. Karena mungkin prevalensi TB pun di Indonesia ternyata sangat tinggi, teman-teman. Kalau teman-teman cari tahu, prevalensinya lumayan tinggi untuk penyakit TB. Oke, belum ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Nah, TB itu adalah penyakit yang disebabkan oleh yang namanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini dia adalah bakteri yang punya pertahanan kuat kedua, teman-teman, setelah yang namanya bakteri H. pylori. Ya. Jadi dia punya kemampuan bertahannya ekstra dibandingkan dengan bakteri-bakteri lain. Kenapa? Karena kalau pertama H. pylori, kemarin kita udah bahas tuh di obat-obat gastro ya. Kalau H. pylori, kenapa bisa dibilang dia bakteri yang pertahanannya kuat? Karena dia aja bisa bertahan pada kondisi yang asam, teman-teman. Ya, teman-teman bayangin lambung kita itu asam, tapi bakteri H. pylori itu bisa bertahan di kondisi asam lambung kita. Nah, yang kedua, dia adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis atau TB. Nah, bakteri ini dia bisa bersembunyi di dalam organ-organ tubuh kita. Ya, nah contohnya dia itu bukan hanya menginfeksi pada bagian paru, teman-teman, tapi dia juga bisa bermutasi atau bisa pindah ke
ke organ-organ lainnya. Contoh, ada tulang, kelenjar, otak, usus, dan lain sebagainya. Makanya kalau sekarang teman-teman nggak akan aneh sama yang namanya TB ekstra paru. Ya, TB ekstra paru adalah TB yang menginvasi pada organ lainnya. Contohnya tulang, kelenjar, dan otak. Sedangkan kalau TB paru itu hanya pada bagian paru-paru. Nah, biasanya kalau pasien yang sudah terkena TB paru jangka panjang, maka dia akan punya yang namanya TB ekstra paru. Tapi ada juga kasus pasiennya nggak punya TB paru, tiba-tiba dia punya TB ekstra paru. Kayak gitu. Makanya bakteri ini tuh bakteri yang misterius bisa dibilang, karena dia bisa menginvasi atau bisa hinggap di tempat mana atau di organ manapun yang dia suka, dan dia juga bisa tahan atau resisten dengan pengobatan. Ya, makanya nanti kita lihat tuh pengobatan untuk penyakit TB itu nggak bisa menggunakan satu obat, minimal menggunakan 2 sampai dengan 4 bahkan 5 obat sekaligus. Ya. Nah, pengobatannya gimana nih? Teman-teman bisa lihat ya, bisa ngecek langsung pengobatannya ada di PMK tahun 2016 terkait dengan penanggulangan TB. Tapi kalau nggak mau lihat langsung pun kita bakal bahas sedikit di materi hari ini. Ya. Nah, kategori TB ini teman-teman, ada yang namanya kategori 1. Kalau teman-teman lihat nanti di PMK pun sama. Ada yang namanya kategori 1, itu artinya pasien yang baru terdiagnosis atau pasien baru terkena TB. Nah, kalau pasien kategori 2, ini pasien yang kambuhan atau pasiennya pernah terapi TB, kemudian dia sembuh. Nah, ketika dia sembuh, kemudian dia kambuh kembali, maka dia adalah masuk ke dalam kategori 2. Nah, yang kedua adalah pasien yang lalai minum obat. Nah, ini langsung masuknya ke kategori 2. Kategori 2 lainnya adalah pasien pindahan. Pasien pindahan itu maksudnya adalah pasien yang pertama ketika dicek kulturnya adalah kategori 1, kemudian setelah 6 bulan kemudian dicek kembali, dia adalah masuk ke dalam kategori 2 karena BHT-nya tetap positif. Ya, BHT-nya tetap positif, makanya dia harus nih dilakukan pengobatan dengan kategori 2. Nah, yang terakhir adalah gagal terapi. Nah, kalau gagal terapi itu udah pasti setelah dilakukan pengecekan terakhir, dia masih positif, makanya harus menggunakan treatment yang kategori kedua. Nah, kalau kategori ketiga, ini justru relatif lebih ringan. Kenapa? Karena dia adalah suspek TB dan juga profilaksis TB. Gimana Kak maksudnya suspek TB dan profilaksis TB? Kalau yang suspek TB itu adalah orang yang berinteraksi langsung dengan pasien TB. Bukan artian kita nggak boleh nih berinteraksi langsung dengan pasien TB, boleh. Tapi untuk pasien-pasien TB, dia menularkannya melalui droplet dan juga penggunaan alat makan yang bersamaan. Ya. Jadi ketika kita menggunakan misalnya piring bersamaan nih, misalnya ibu teman-teman ternyata terdiagnosa TB, kemudian teman-teman menggunakan alat makan yang sama atau berbicara berdekatan, kemudian kita nggak tahu nih dropletnya terkena kita atau tidak. Nah, maka teman-teman bisa dikategorikan ke dalam suspek TB. Ya. Nah, kemudian profilaksis TB. Profilaksis TB itu kondisi di mana ketika satu orang dalam rumah teman-teman terinfeksi TB, maka seluruh anggota di dalam rumah teman-teman itu harus menggunakan obat TB. Obat yang bersifatnya adalah sebagai profilaksis. Kenapa? Biar tidak terpapar atau tidak terkena yang namanya bakteri Mycobacterium tadi. Ya. Makanya ini relatif lebih mudah atau relatif lebih ringan ketimbang dengan kategori 1 dan kategori 2. Karena kalau kategori obat aja, tapi kalau yang ini minimal 2 sampai dengan 4 bahkan 5 obat. Ya. Kemudian nanti ada kategori TB anak, ini treatmentnya juga berbeda. Dan yang terakhir adalah kategori resistensi obat. Ya,
Ada yang namanya monoresisten, poliresisten, atau PR, kemudian ada MDR, XDR, dan terakhir adalah RR. Yang sering ditanyakan di soal-soal UKAI adalah obat yang bersifatnya sebagai MDR untuk TB MDR dan juga TB XDR. Dua ini. Untuk yang lain, MR, PR, dan RR ini jarang ditanyakan. Oke. Nah, ini obat-obatnya ya teman-teman bisa lihat. Nah, kita langsung aja bahas ke sini. Nah, ini yang paling penting dari obat TB ya. Untuk kategori 1, teman-teman harus hafal 2HRZE garing 4HR3 atau 2HRZE garing 4HR. Ada yang tahu cara bacanya gimana? 2 bulan penggunaan HRZE atau 4 bulan penggunaan HR3 itu berarti apanya yang 3 tablet seminggu? Berarti 3 apa nih? 3-nya? 3 kali dalam seminggu, Kak. Iya. H itu apa sih? 2 bulan penggunaan isoniazid, rifampicin, pirazinamid, ketambutan sehari sekali. Kemudian untuk terapi lanjutannya bisa digunakan isoniazid, rifampicin sebanyak 3 kali dalam seminggu selama 4 bulan. Oke, benar ya. Ini harus teman-teman hafal nih. Nah, yang 2 ini kita sebut dengan tahap apa, teman-teman? Intensif. Intensif atau tahap Awal. awal. Yang 4 bulan? Lanjutan. Ya, makanya nanti nih kalau yang gagal terapi, yang tadi kategori 1 gagal terapi, setelah 6 bulan nih, 6 bulan pengobatan, kita cek lagi kultur sputumnya ya atau BHT-nya. Kalau BHT kita masih positif, maka kita masuk ke kategori yang kedua. Ya. Nah, kalau yang kategori kedua nih, treatmentnya ada 2HRZES garing HRZE garing 5HR3HE3. Kira-kira bacanya gimana? Yang tahu, 2 bulan pertama minumnya 2 bulan pertama diberikan isoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol, sama streptomycin selama 2 bulan. Kemudian 1 bulan sebagai terapi sisipan itu isoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol. Kemudian ada terapi lanjutannya yaitu digunakan isoniazid, rifampicin, etambutol sebanyak 3 kali dalam seminggu selama 5 bulan. Oke, benar sekali Kak Amal. Ya, ini teman-teman harus hafal di luar kepala ya. Untuk kategori 1 treatmentnya apa, kategori 2 treatmentnya apa. Karena biasanya soal-soal UKA itu justru ini nih yang keluar ya. Nah, kemudian untuk kategori anak juga yang harus teman-teman hafal ya. Anak ini dia menggunakannya justru nggak pakai tuh yang namanya etambutol dan juga streptomycin. Ya, etambutol dan streptomycin itu boleh digunakan tapi sebagai alternatif atau pilihan terakhir. Ya, untuk terapi utamanya nggak pakai tuh etambutol dan juga streptomycin. Oke, nah kalau si isoniazid dia efek sampingnya apa sih? Ada yang tahu efek sampingnya? Neuropati. Apa? Boleh diulangin apa Kak? Neuropati, Kak. Neuropatik Perifer. perifer. Nah, selain itu, efek samping lainnya dari isoniazid. Hepatotoksik. Ya, jadi ada 2 nih efek samping dari si isoniazid. Itu neuropati. Dan yang kedua adalah hepato. Nah, kalau neuropati perifer, kira-kira teman-teman bisa berikan obat apa buat penambahannya? Vitamin B6, Kak. Oke, vitamin B6. Sebelum kita kasih vitamin B6, kira-kira bisa kita kasih apa tuh yang sifatnya sebagai neuroprotektor? Yang tahu?
kurkumin. Pernah dengar kurkumin? Ya, Pernah. kita kasih dulu kurkumin ya. Kalau kasih kurkumin nggak mempan, baru kita kasih yang namanya tadi vitamin B6. Apa nama lainnya vitamin B6? Piridoksin. Piridoksin. Oke. Nah, sekarang lanjut ke yang R. Ini kan isoniazid nih. Kalau rifampicin, efek sampingnya apa tuh tadi? Udah dia sebut tuh di atas. Ada yang tahu rifampicin efek sampingnya? Urin? Warna merah, Kak. Urin berwarna merah. Sebenarnya bukan urin doang ya teman-teman, tapi urin dan keringat. Cuma yang paling sering terjadi di lapangan atau pada pasien itu adalah urin. Untuk keringat itu jarang ya terjadi pada pasien. Tapi kalau ditanya di soal atau secara teori sebenarnya adalah urin dan keringat. Nah, selain itu apalagi teman-teman? Hepatotoksik. Nah, kalau sekarang jadi pertanyaan, kira-kira hepatotoksik mana yang lebih parah? Isoniazid apa rifampicin? Kira-kira apa jawaban teman-teman? Rifampicin, Kak. Iya, benar ya. Yang lebih parah itu justru si rifampicin ketimbang si isoniazid. Makanya isoniazid itu masih bisa kita berikan dengan penambahan suplemen. Suplemen atau bisa gitu ya, benar kita berikan suplemen ini sebenarnya bukan ke hepato ya, tapi ada kaitannya sedikit terkait dengan hepatonya. Tuh. Nah, kalau si rifampicin ini dia hepatotoksiknya lebih besar atau lebih tinggi ketimbang si isoniazid. Jadi kalau ada di soal nih teman-teman yang ditanya sifatnya hepatotoksik tapi jawabannya ada isoniazid sama rifampicin, teman-teman harus pilih yang rifampicin. Oke. Oke, kemudian yang Z. Z itu apa sih? Tadi yang Z namanya apa? Pirazinamin. Pirazinamin. Pirazinamin efek sampingnya apa? Asam urat. Ya, asam urat. Kemudian yang E. Tadi E itu apa? Etambutol. Efek samping etambutol apa teman-teman? Gangguan penglihatan. Yang terakhir adalah si streptomycin atau S. Tadi streptomycin masuk ke golongan apa? Di atas? Aminoglikosida. Oke, aminoglikosida. Efek samping aminoglikosida tadi ada 3. Apa aja tuh? Nefrotoksik, neurotoksik, ototoksik. Ya. Nefro, oto, dan yang terakhir adalah neuro. Ini udah teman-teman udah pada hafal semua nih. Nah, sekarang kita bahas yang TB MDR sama TB XDR, teman-teman. Ya. Nah, kalau TB MDR atau TB XDR, teman-teman untuk TB MDR ya, itu teman-teman berikannya dia adalah nih obat-obat ini. Ya, teman-teman. Pertama kita kasih sorry ya teman-teman. Nah, untuk TB MDR, teman-teman pertama yang teman-teman kasih itu adalah yang ini nih, levofloxacin atau yang grup A yang pertama teman-teman kasih. Ya,
Ini sebagai first-nya. Kemudian yang kedua, teman-teman kasihnya yang golongan B. Nah, ini udah berurut sih. Kemudian yang ketiga yang kita kasih adalah si golongan ini, etionamid. Kemudian yang keempat, ini ada 41, 4 generasi 2, dan ada 4 generasi 3. Nah, kalau ini untuk tata laksana yang TB MDR, teman-teman. Ya. Nah, kalau TB XDR itu teman-teman harus kasihnya adalah si ini, golongan 4B. Ya, atau golongan yang ini nih, yang D2. Ini untuk TB XDR spesifik. Ada bedaquiline, delanamid, sama pretionamid. Ini khusus untuk yang XDR. Jadi kalau TB XDR itu nggak bisa pakai treatment yang lainnya, kecuali yang ini. Langsung dia pakainya obat. Oke, jelas ya? Itu aja sih kalau untuk TB MDR, teman-teman hafalinnya ini. Kalau XDR pakainya ini. Nah, terus ini profilaksis TB. Nah, tadi itu kita sempat bahas ya. Kalau profilaksis TB itu teman-teman adalah berikan dia INH ya atau isoniazid. Berapa lama dikasih INH-nya untuk pasien profilaksis? Yang tahu? Profilaksis TB dikasih INH berapa lama? INH selama 6 bulan, teman-teman. Ya, pasien yang misalnya di rumahnya tadi ada yang terkena TB, maka kita harus kasih dia profilaksisnya selama 6 bulan dengan menggunakan obat INH. Nah, kalau pada pasien yang HIV ataupun AIDS, justru kita berikan profilaksisnya adalah menggunakan INH seumur hidup. Ya, pasiennya TB, tapi pasiennya juga punya HIV dan AIDS, nah dia harus diberikan INH seumur hidup. Ya, oke, jelas ya untuk profilaksis. Ini Belum, Kak. Kenapa? Yang tadi yang TB MDR itu pakainya dari grup A sampai grup D3 ya? Iya, ini Eh, penggunaannya berurutan. Pertama pakainya yang grup A dulu nih, kalau misalnya ternyata grup A nggak mempan, baru dipakai yang grup B. Baru yang terakhir ada grup C sampai yang terakhir adalah grup yang D3. Kecuali kalau yang XDR cuma D2 doang ya? Iya. Tapi kalau teman-teman buka di Piro, pengobatannya justru lebih simpel lagi. Kalau di Piro itu dia disingkat sih sebenarnya sama aja. Dia singkatan. Kalau di Piro itu dia ngomongnya ada 2 tahap. Tahap pertama sama tahap kedua. Tahap pertamanya selama 6 bulan dan tahap keduanya selama 4 bulan. Nah, tahap pertamanya pakai apa? Misalnya aku kerja ya. Kalau di Piro bilang tahap 1 selama 6 bulan itu pakainya KM. Ini teman-teman nanti cari singkatannya di sini ya, ada di bawah ini. KM, kemudian ada E. Atas tapi nggak ada KM. Nih, untuk yang tapi kalau teman-teman baca lebih lanjut, sebenarnya ini sistemnya sama aja, penggunaannya nggak langsung semua obat. Kalau kita baca sekilas, emang di Piro ngomongnya kayak gini. Tapi kalau kita baca lebih lanjut nih, dia justru ngejelasinnya di 6 bulan pertama kamu harus minum dulu si obat kanamisin. Nah, setelah 6 bulan minum kanamisin nggak ada perubahan, minum lagi si obat lain nih, si itu tadi si ethambutol kalau nggak salah. Ya, ethambutol. Kemudian nanti kalau nggak mempan juga baru pakai eto atau etionamid. Sampai terakhir si CS atau sikloseril. Nah, nanti kalau misalnya ternyata nggak ada perubahan, baru teman-teman masuk ke tahap yang kedua, yaitu selama 4 bulan.
Nah, ini dia bisa penggunaannya tunggal ataupun kombinasi. Kayak gitu. Kalau berdasarkan di Piro ya, di Piro ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman baca dari Permenkes ini, PMK 67 tahun menggunakan ini nih tadi, ya grup A, grup B, sampai dengan grup D3. Ya, karena, tapi kalau soal-soal UKAI sih biasanya ngakunya ke sini nih. Dan itu pun kalau saya pernah keluarnya langsung jawabannya adalah level vaksin. Karena dia langsung jawab nanyanya TB MDR, kalau pasiennya mengalami TB resistensi, kira-kira kita kasih obatnya apa? Terus kunci jawabannya, opsi jawabannya itu rata-rata obat TB kecuali si level vaksin. Jadi kita bisa langsung jawab tuh opsinya level vaksin. Kayak gitu Kak. Jelas ya? Ya Kak, kasih. Sama satu lagi Kak, Ya. tadi yang obat TB kategori 2 itu kan ada yang terapi sisipan ya? Iya. Itu maksudnya gimana ya? Kenapa Kak? Putus-putus suaranya. Yang terapi sisipan itu maksudnya gimana? Oke, kalau terapi sisipan ini dia diminumnya sebagai sisipan. Jadi teman-teman minum 2 bulan pertama nih pakai isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol dan juga streptomycin selama 2 bulan nih. Kemudian sisipan ini teman-teman juga minum si isoniazid, rifampicin, pyrazinamide dan ethambutol itu selama 1 bulan untuk sisipannya. Nah, baru nanti yang terakhir adalah tahap lanjutannya itu menggunakan isoniazid dan juga rifampicin, ethambutol 3 kali dalam seminggu selama 5 bulan. Kayak gitu. Jadi kayak double terapi sih dari terapi yang pertama. Kan kalau yang pertama kompleks tuh udah 5 obat. Yang kedua itu yang tahap sisipannya cuma disisipin 4 obat. Baru terakhir di terapinya dengan 3 obat. Atau gampangnya kita ngingetnya kayak diturunin dosisnya secara berkala gitu Pak. Karena kan ini ethambutol dan streptomycin itu tingkatannya tinggi kalau dibandingkan dengan isoniazid dan juga rifampicin. Kayak gitu. Ya. Jelas ya, Sri? Atau yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, kalau belum ada pertanyaan, nah ini tadi ya BTA-nya buat pengecekan BTA teman-teman bisa baca. Cuma ini nggak pernah keluar di soal UKAI dan ya buat pengetahuan teman-teman aja ini mah kapan sih kita harus melakukan BTA, kapan kita harus ganti terapi. Nah ini teman-teman bisa baca di sini aturan penggunaannya. Nah, keamanan antibiotik pada pasien anak. Nah, ini sebenarnya lebih kepada yang tadi. Ya. Nah, kalau obat TB yang nggak boleh buat ibu hamil, kira-kira apa? Streptomycin. Ya. Streptomycin nggak boleh buat ibu hamil. Kemudian yang paling juga sering menjadi pertanyaan, obat TB yang menyebabkan interaksi dengan obat kontrasepsi. Rifampicin. Rifampicin. Ya, rifampicin. Kemarin kita juga udah sedikit bahas tuh terkait dengan penggunaan obat KB dan interaksinya. Oke, sampai sini TB ada pertanyaan? Kak, ini aku bukan TB sih Kak, mau nanya. Kak, sebelum masuk ke antivirus ya Kak ya. Ini kalau untuk PPOK itu gimana ya Kak? First line-nya apa? Kalau untuk PPOK? Kalau PPOK itu dia masuknya nanti teman-teman ada pembahasan terkait dengan asma dan juga PPOK. Itu ada materinya sendiri. Ya, untuk antibiotiknya apa, itu juga nanti kita bahas sedikit di PPOK. Nah, kenapa nggak dibahasnya di antibiotik, Kak? Soalnya kalau kita bahas di antibiotik itu terlalu banyak, ya. Nanti yang ada teman-teman malah pusing sendiri. Makanya kayak kemarin tuh, diare kita udah bahas antibiotik untuk diare, kemudian lambung, penyakit lambung, atau H. pylori kita udah bahas tuh antibiotiknya apa. Itu. Nah, untuk PPOK sendiri, treatment utamanya apa, sama antibiotiknya apa, nanti kita bakal bahas di pertemuan ke-6 kalau nggak salah. Oke, Kak, siapa tadi yang nanya? Kak Amal ya? Ya Kak, terima kasih Kak. Oke ya. Itu untuk TB. Nah, biasanya juga yang sering jadi pertanyaan adalah pada TB ibu hamil. Nah, kalau untuk TB ibu hamil itu kita harus lihat yang namanya CD4. Pernah dengar CD4? Ada yang tahu CD4 itu apa?
CD4 itu bukannya pemeriksaan untuk HIV ya? Selain untuk HIV juga bisa. Dia tuh buat apa sih? Ada yang tahu nggak? CD4 itu apa? Leukosit bukan sih, Kak? Darah Pada putih. leukosit. Nah, benar. Iya, leukosit. CD4 itu kita buat melihat seberapa parah infeksinya. Ya, kita lihat infeksi kita parah atau enggak, dia dilihat dari yang namanya leukositnya, ya, atau sel darah putihnya. Semakin rendah sel darah putih, maka infeksi kita semakin Parah. ya, semakin parah. Tapi semakin tinggi nilai leukositnya, maka nilai infeksinya pun semakin ringan. Ya, ini untuk tahu keparahan dari infeksi. Nah, tadi bilang tuh sama Kak tadi yang ngomong Kak Melisa ya bilang CD4 itu buat nilai HIV. Ternyata enggak, Kak. CD4 itu ternyata bisa kita lihat untuk semua jenis infeksi ya, walaupun bukan HIV. Nah, tapi yang paling sering dimanfaatkan adalah nilai CD4 ini untuk dua kasus, yaitu adalah kita bahas besok nih terkait dengan antivirus. Nah, kalau untuk TB, ada yang tahu nilai CD4 yang perlu kita perhatikan berapa? Adalah 50, teman-teman. Ya, kalau untuk TB itu adalah 50. Nah, tinggal kita lihat nih, lebih dari atau kurang dari. Ya, lebih dari atau kurang dari. Nah, sebenarnya nilai CD4 ini juga selain untuk menentukan keparahan, itu digunakan untuk menentukan kapan kita mulai terapi. Ya. Kalau nilai CD4 kita adalah kurang dari 50, nih yang ini ya, yang bawah kurang dari 50, maka kita terapinya itu saat itu juga, atau saat pasiennya terinfeksi, langsung nih kita terapi. Nih, terapi saat itu juga. Nah, kalau pasiennya ternyata nilai CD4-nya itu adalah lebih dari 50, kita bisa terapi dia setelah 14 minggu. Nah, setelah 14 minggu apa? Misal pasiennya memang, pasiennya nih, contohnya pasiennya dia punya komplikasi sama HIV. Nah, kalau pasiennya punya komplikasi HIV, kita bisa berikan dulu nih, kita berikan obat-obatan atau kita lihat pemantauan HIV-nya. Nah, memang HIV-nya parah, maka kita skip dulu nih TB-nya, atau kita tahan dulu TB-nya. Nah, setelah 14 minggu, baru kita berikan obat TB-nya. Atau pada kasus pasien ibu hamil. Pada kasus pasien ibu hamil, kita lihat nilai CD4-nya ternyata lebih dari 50. Maka kita bisa berikan obat TB ini setelah 14 minggu kehamilan. Gitu. Atau pada kasus-kasus pasien-pasien yang TB dengan hepatitis. Ya. Nah, kita harus treatment si hepatitisnya dulu, teman-teman. Nah, berapa lama kita treatment hepatitisnya? Sebanyak atau selama 14 minggu. Ya. Setelah 14 minggu, baru nih kita treatment dia dengan menggunakan obat TB. Kalau kasusnya dia lebih dari 50 nilai CD4-nya. Tapi kalau nilai CD4-nya ternyata kurang dari 50, walaupun dia punya penyakit hepatitis, kita harus terapi saat itu juga. Kenapa? Karena dia sudah di ambang batas nih yang kurang dari 50. Kalau nggak kita terapi saat itu juga, yang ada bakterinya makin banyak, justru bisa menyebabkan yang namanya kematian pasien. Ya, jelas ya teman-teman untuk yang nilai CD4? Ada pertanyaan dulu untuk nilai CD4? Kak, maaf itu emang 14 minggu apa 14 hari, aku bingung. 14 minggu, ya? Minggu. Oke, sip. Thank you. Bukan 14 hari, 14 minggu. Contohnya kan kayak 14 minggu kehamilan, kemudian 14 minggu terapi, ya. Ntar teman-teman bisa akumulasi nih 14 minggu itu berapa hari. Tapi biasanya soal UPS sih nggak ngomong berapa hari ya, langsung 14 minggu.
kalau di itu cuman bilangnya 2 sampai 8 minggu deh, Kak. 2 sampai 8 minggu. 2 sampai 8 minggu. Di mana literaturnya? Di Piro atau apa? Atau di buku apa? Di buku UK yang lain, Kak. Terus sempat baca juga kalau nggak salah di PMK, inti nggak sampai 14 minggu sih, Kak. Hmm. Kalau saya sih di Piro sih 14 minggu, tapi coba deh ntar dibaca lagi. Ya, soalnya kan untuk terapi hepatitis aja dia treatmentnya selama 24 sampai 48. Makanya boleh tuh di terapinya kalau yang 50 itu 14 minggu. Jadi setengahnya dari treatment hepatitis gitu. Jadi hepatitisnya setengah baru langsung dimulai terapi 3. Kayak gitu sih kalau yang saya tahu. Cuma nanti di cross check lagi ya. Saya buka dulu di Pironya benar nggak sih 14 minggu atau saya salah itu 14 hari. Oke, ada pertanyaan lagi untuk Tibi sebelum kita bahas antelmentik? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita bahas si antelmentik. Nah, kalau antelmentik sebenarnya simple teman-teman, nggak ribet kayak obat TB maupun obat-obat lainnya. Nah, kalau antelmentik teman-teman cukup hafalin jenis cacingnya apa. Kenapa? Karena obatnya sebenarnya cuma ada 3 yang perlu teman-teman hafalin, yaitu albendazole, mebendazole, dan juga pirantel palmuat. 3 obat itu aja tuh yang paling penting. Nah, contoh kalau cacingnya adalah cacing gelang atau askariasis, teman-teman kasihnya adalah albendazole dulu, baru kedua mebendazole, baru alternatif terakhirnya adalah pirantel palmuat. Ya, kalau cacing cambuk, baru kasihnya albendazole sama mebendazole dengan dosis yang berbeda. Ya. Nah, kemudian kalau hookworm atau cacing tambang atau disebutnya juga dengan ancylostoma dan necator, itu dikasihnya albendazole, mebendazole, dan juga pirantel palmuat. Nah, dosis yang ini nih sama-sama dengan cacing cambuk. Ya. Yang beda ini cuma yang terakhir, si filariasis. Nah, kalau filariasis itu dia obatnya adalah DEC atau dietil karbamazid dan alternatifnya adalah DEC ditambah albendazole. Nah, ada yang unik nih untuk obat antelmetik. Ada yang tahu obat antelmetik itu kerjanya gimana sih? Obat golongan ini tuh kerjanya gimana? Ada yang tahu? Mekanisme kerja obat tadi albendazole, mebendazole, pirantel palmuat. Atau ada yang pernah minum obat cacing? Pernah. Nah, setelah minum obat cacing, apa yang teman-teman rasakan? Atau apa yang pernah teman-teman, tragedi apa yang pernah terjadi? Sakit perut. Sakit perut, oke. Kemudian buang air besar. Nah, ada yang pernah ngeh ketika buang air besar? Ya, ternyata teman-teman obat-obat golongan antelmentik ini kerjanya itu nggak membunuh cacing, tapi kerjanya obat ini adalah mereuptake glukosa pada cacing. Kira-kira kalau glukosa cacingnya di reuptake, apa yang terjadi pada cacingnya? Cacingnya menjadi glukosa sebagai apa sih, teman-teman? Sumber tenaga. Iya, sumber tenaga. Kalau glukosanya diambil, kira-kira cacingnya gimana? Lemah. Nggak ada tenaga. Lemas, ya nggak punya tenaga. Kalau cacingnya nggak punya tenaga, lama-lama dia bakalan mati. Nah, ketika dia mati, dia akan dikeluarkan, teman-teman.
melalui feses. Kalau teman-teman yang udah berkeluarga atau yang udah punya anak, coba teman-teman minumin nih anaknya pakai obat cacing. Pasti cacingnya itu akan keluar melalui feses. Ya, mungkin kalau kita sudah dewasa, kita nggak pernah ngeh tuh kalau cacingnya keluar lewat feses. Tapi kasusnya kalau pada anak-anak itu cacingnya benar-benar ada pada fesesnya. Ya, jadi ini secara tidak langsung kita tahu, oh ternyata kalau obat golongan antiemetik dia kerjanya dengan cara mereuptake glukosa pada cacing. Ya, ini yang unik nih dari obat antiemetik. Nah, terus selain itu obat antiemetik yang perlu teman-teman hafal itu dosis, kemudian treatmentnya apa, sama kategori kehamilannya. Ya, untuk DEC nih, obat filariasis atau kaki gajah itu nggak boleh dikasih untuk ibu hamil. Ya, kalau yang lain dia kategorinya C. Kira-kira yang paling aman atau kategori B untuk ibu hamil itu obat cacingnya apa ya? Yang tahu nggak? Obat cacing yang aman buat ibu hamil? Atau yang kategorinya B buat ibu hamil? Yang tahu? Yang paling aman buat ibu hamil itu adalah obat cacingnya praziquantel. Pernah dengar? Ya, Obat cacing ini? Nah, untuk lainnya. ini dia kategorinya B, teman-teman. Kalau yang lain dia kategorinya C. Ya. Tuh. Ini untuk obat. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk materi hari ini kita bahas sampai sini. Ada pertanyaan untuk fungi, kemudian obat anti malaria sama antivirus kita bahas besok. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Cukup jelas atau bingung? Kak, untuk ISK dibahasnya kapan ya, Kak? Oke. ISK sebenarnya sih dibahasnya di sini di bagian tadi antivirus, antibiotik, tapi nggak terlalu mendalam, teman-teman. Kita cuma bahas kilas aja sih terkait dengan ISK. Tadi kalau teman-teman baca PPT yang saya kirim nih, sini ada treatment untuk ISK. Itu pun nggak bakalan kita bahas secara detail karena sebenarnya untuk ISK itu ya treatment utamanya si ini nih cotrimoxazole, nitrofurantoin, terakhir fluoroquinolone. Udah 3 itu aja yang perlu teman-teman tahu. So, kalau ibu hamil pakainya apa yang paling aman? Kira-kira dari 3 tadi, Cotri, nitrofurantoin, sama fluoroquinolone. Yang paling aman apa buat ibu hamil? Sih? Ini Cotri, teman-teman. Ya. Ini first line-nya ini, kemudian yang keduanya ini nitrofurantoin, sama ketiga ini. Nah, ini sebenarnya kalau ini nih kayak penisilin, aminoglikosida, ini tergantung kepada parameter monitoring. Tapi kalau ISK secara garis besar kalau teman-teman cari di beberapa literatur treatmentnya cuma ini. First line-nya Cotri, kedua nitro, yang ketiga adalah fluoroquinolone. Tapi pada kasus-kasus dewasa, justru nitrofurantoin ini sebagai treatment utama, terapi utama. Kedua baru si cotrimoxazole. Ini kalau teman-teman baca lagi nanti di sini ada semua sih terkait dengan treatment penggunaan antibiotik. Contohnya nih kayak pneumonia, ya, kemudian ISPA, ya, infeksi saluran pernafasan, baik yang atas maupun yang bawah, ataupun di PPT yang satu lagi yang saya kirim itu bahas detail ataupun ngebahas gamblang ya teman-teman. Nah yang tadi saya bilang antibiotik itu harus teman-teman banyak belajar latihan soal. Kalau cuma hafalan percuma, teman-teman bakalan lupa. Nah, kayak ada mantipoid, first line-nya adalah kloram, keduanya cipro. Ya, ini udah pasti nih. Nah, dua-duanya nggak boleh dikasih buat anak-anak. Yang paling aman buat anak-anak apa? Kita bisa kasih amok ataupun Cotri ataupun azithrol.
Balik lagi ke tadi prinsip yang saya bilang, anak-anak pakainya beta-laktam, kemudian makrolida, yang terakhir aminoglikosida. Ya. Klorampenikol bukan beta-laktam, ciprofloxacin juga bukan beta-laktam. Ya, berarti kita cari opsi jawabannya yang ada golongan beta-laktam, kalau nggak ada golongan makrolida, kalau nggak ada yang golongan aminoglikosida. Tuh. Otitis media, pasti pakainya first line-nya amoxicillin. Kalau untuk infeksi saluran pernafasan sih pasti semuanya pakainya antibiotiknya pertama adalah first line-nya amoxicillin. Untuk yang infeksi saluran pernafasan akut ya atau atas kayak sinusitis, kemudian sinusitis, faringitis. Kalau udah bronkitis ke bawah tuh itu udah beda lagi. Treatment first-nya beda sama yang lain. Ini ada semua sih di sini kalau teman-teman baca. Oke. Kalau soal ini kira-kira teman-teman jawabnya apa? Ada yang tahu jawabannya? Moxazol. Lihat pasiennya. Amoxicillin. Ya. Jangan kecoh ya. Tadi yang saya bilang walaupun obatnya adalah cotrimoxazole, tapi lihat vignette soalnya bilang wanita hamil. Tadi treatment utama untuk ibu hamil pakainya amoxicillin dulu atau golongan beta-laktam. Ya. Kalau beta-laktam nggak ada, baru teman-teman bisa jawab apa? Kalau ini nih yang opsi C-nya nggak ada, kira-kira amoxicillin nggak ada. Ceftriaxone, Kak. Ya, ceftriaxone dulu nih, karena dia masih golongan beta-laktam. Ya. Kalau benar-benar golongan beta-laktam nggak ada, amoxicillin nggak ada, ceftriaxone nggak ada. Baru jawabannya? Kotri, Kak. Kotri, ya. Itu makanya kenapa kita perlu latihan soal antibiotik tuh ya kayak gitu. Karena jujur saya juga waktu mau UKAI sedikit cerita, yang paling ditakutin itu ya justru antibiotik ketimbang kardiovaskular kalau saya pribadi. Karena antibiotik itu tiap penyakit tata laksananya beda gitu. Makanya saya benar-benar ngasih effort belajar untuk antibiotik itu 2 kali lipat ketimbang penyakit-penyakit lainnya. Minimal ya teman-teman sehari 5 soal UKAI aja. Mau itu tekno, mau itu klinis gitu. Dibiasain sehari 5 soal. Nanti teman-teman lama-lama udah punya cadangan soal yang banyak. Atau kalau 5 soal teman-teman ada yang belum teman-teman tahu kunci jawabannya atau pembahasannya belum ada di catatan teman-teman, tambahin di catatan teman-teman. Jadi lama-lama sebulan aja teman-teman udah bisa punya catatan soal itu banyak banget. Terus sih, ada pertanyaan sampai sini sebelum ngelanturnya terlalu jauh? Jelas ya teman-teman? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita cukup materi hari ini.